Selama 3 tahun menikah, aku selalu menyalahkan diriku karena tak kunjung hamil. Aku pikir akulah masalahnya. Sampai akhirnya aku menemukan kenyataan bahwa suamiku telah menanggung rahasia yang jauh lebih berat. Rahasia yang perlahan menghancurkan dirinya dan pernikahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama orang-orang tercinta. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang kehidupan dan kisah yang penuh makna dan pelajaran untuk kita renungkan bersama. Baik, sebelum saya lanjut, tulis di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman yang nonton cerita ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini, karena dukungan dari kalian bikin saya semangat terus berbagi cerita. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Namaku Mila, usia 32 tahun. 3 tahun sudah aku menjalani pernikahan dengan laki-laki yang begitu aku cintai. Rafa. Kami menikah dengan impian sederhana, sebuah keluarga kecil, rumah hangat, dan tawa seorang anak yang berlari di antara kaki kami. Namun setelah 3 tahun, rumah itu tetap sama. Hangat, tetapi sunyi. Tertata rapi, namun hampa. Tidak ada suara kecil yang memanggil, "Mama." Tidak ada mainan berserakan. Hanya ada doa yang tak pernah putus setiap malam. Kami telah mencoba berbagai cara. Obat herbal, terapi, bahkan konseling ringan. Setiap kali jadwal pemeriksaan datang, aku berusaha optimis. Tetapi setiap hasil yang keluar, aku kembali menunduk dengan napas patah. Namun yang lebih perih bukan hasil tes itu, melainkan tatapan simpati orang-orang. Terutama keluarga Rafa yang mulai mengisyaratkan hal-hal yang sulit aku hadapi. "Coba periksa lagi, anak," kata ibu mertua suatu hari. Nada suaranya lembut, tapi matanya penuh tanya. Aku hanya tersenyum, menyembunyikan getir yang mulai menggigit ulu hati. Sementara itu, Rafa semakin jarang mengungkit soal anak. Ia mencoba terlihat santai, tetapi ada kegelisahan di setiap gesturnya. Ia selalu menatapku lama setelah aku tertidur, seakan ada sesuatu yang ingin ia katakan. Namun ia tidak pernah mengatakannya. Rafa mulai lebih sering pulang larut. Ia bilang ini karena pekerjaan. Aku berusaha percaya. Sebisa mungkin, aku menghindari prasangka yang tidak perlu. Namun aku bukan perempuan yang tidak peka. Ada malam ketika ia pulang dengan wajah lelah. Tapi bukan lelah karena pekerjaan. Lebih seperti seseorang yang telah memikirkan sesuatu yang sangat berat. "Mil," katanya suatu malam sambil memegang tanganku. "Kamu bahagia sama aku kan?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. "Bahagia banget, Mas." "Kenapa tanya begitu?" Ia tersenyum kecil. Dan aku membiarkan senyum itu menenangkanku. Walau ada sesuatu di baliknya yang terasa janggal. Setelah berbulan-bulan hanya aku yang melakukan pemeriksaan, akhirnya aku memberanikan diri meminta Rafa menjalani tes juga. "Biar kita sama-sama tahu kondisi kita," ujarku. Ia tampak ragu. Sangat ragu. Tetapi setelah aku mengusap tangannya, ia mengangguk pelan. Hari itu, kami melakukan pemeriksaan bersama. Aku lega karena Rafa akhirnya bersedia. Hasil tesku keluar lebih dulu. Dokter berkata kondisiku sebenarnya cukup baik. Ada sedikit ketidakseimbangan, tapi bisa diatasi. Aku sempat tersenyum. Namun senyum itu lenyap ketika hasil tes Rafa datang. Dokter menatap kami dengan hati-hati. Untuk Ibu Mila, peluang memiliki anak secara alami masih besar. Namun, untuk Bapak Rafa, kondisinya cukup sulit. Tingkat keberhasilannya sangat kecil. Aku menoleh pada suamiku. Ia menunduk, tidak terkejut. Hatiku terperangah. "Mas, kamu sudah tahu?" Ia tidak menjawab, hanya menggenggam tanganku erat, seolah meminta maaf tanpa kata. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa seperti ruang yang menekan dada. Aku bertanya pelan, "Sejak kapan kamu tahu, Mas?" Ia menarik napas panjang, suaranya berat. "Sejak tahun pertama kita menikah." Dadaku terasa seperti runtuh. "Kamu kenapa nggak bilang?" "Aku takut, Mil. Aku takut kamu merasa tersalahkan. Aku takut kamu sedih. Aku takut kamu akhirnya menyesal menikah sama aku."
Air mataku mengalir. Aku bukannya marah, Mas. Tapi aku berharap kamu percaya sama aku. Kita harusnya menghadapi ini bareng-bareng. Ia masih menunduk. Bahunya bergetar halus. Maafkan aku, Mil. Hatiku retak mendengar itu. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa orang yang paling ingin kau bahagiakan ternyata menderita diam-diam untuk menjaga senyummu. Sejak hari itu, Rafa semakin berubah. Bukan kasar, bukan juga marah. Ia justru semakin lembut dan semakin jauh. Dulu, ia memelukku dengan keyakinan. Sekarang, pelukannya seperti perpisahan kecil. Ia sering menyentuh pipiku sambil memandangku lama, seolah ingin menghafal setiap garis wajahku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, tapi hatiku merasa tidak aman. Suatu malam, ia berkata dengan suara lirih, "Mil, kamu pantas dapat kebahagiaan yang lengkap. Kamu pantas dapat keluarga yang utuh." Aku mengerutkan kening. Apa maksud kamu? Namun ia hanya menggeleng. Sudahlah, aku cuma kepikiran aja. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang sedang ia siapkan. Sesuatu yang bukan tentang masa depan bersama, tapi tentang melepaskan. Pagi itu dimulai biasa saja. Rafa sarapan bersamaku, mencium keningku, lalu berangkat. Tidak ada yang aneh, kecuali pelukan terakhirnya yang terasa terlalu lama. Siang hari, telepon dari kantor Rafa masuk. "Bu Mila, Pak Rafa tidak datang hari ini. Kami pikir beliau izin ke Ibu." Dunia seolah berhenti. Aku mencoba menghubunginya, tetapi ponselnya tidak aktif. Beberapa jam kemudian, polisi datang menemui aku. Mereka menemukan mobil Rafa terparkir rapi di pinggir taman kota. Di kursi depan, ada sepucuk amplop bertuliskan namaku. Isinya hanya satu kalimat. "Maafkan aku tidak cukup kuat menjadi suami yang kamu layak miliki." Tanganku gemetar. Surat itu jatuh. Tidak lama kemudian, Rafa ditemukan tidak jauh dari situ. Lemah, tidak sadar. Tidak ada tanda kekerasan. Hanya tubuh yang kelelahan dan hati yang tampaknya telah menyerah terlalu lama. Aku menemaninya di rumah sakit. Ia membuka mata sekali saja. "Mil," bisiknya. "Aku sayang kamu." Itulah kata terakhirnya. Setelah itu, aku hanya bisa menggenggam tangannya yang mulai dingin, berharap waktu bisa berhenti. Rumahku kini sunyi. Bantal yang ia pakai masih menyimpan aroma samar dirinya. Gelak kecilnya sudah tidak ada. Lengan yang dulu memelukku kini hanya jadi kenangan yang melekat di hati. Aku tidak menyalahkan Rafa. Aku hanya berharap, sangat berharap, ia memberiku kesempatan untuk menjadi bahunya saat ia terjatuh. Ia selalu ingin memberiku yang terbaik. Namun ia lupa bahwa yang aku inginkan hanya dirinya. Tanpa syarat. Tanpa perlu anak untuk membuat kami utuh. Tanpa perlu kesempurnaan apapun. Kini aku belajar bahwa seseorang bisa hilang bukan dalam teriakan, tetapi dalam keheningan. Dalam keputusan yang ia pikir terbaik untuk orang yang ia cintai. Dan aku hanya bisa menerima bahwa cinta yang dalam terkadang meninggalkan ruang kosong yang tidak pernah bisa benar-benar terisi. Kadang, luka paling dalam lahir dari hal-hal yang tak pernah diucapkan. Kejujuran dalam hubungan bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan hati yang kita cintai. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar lebih banyak orang belajar arti ketulusan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.